Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Chandra Pananda dengan NIM 1349080. Pada kali ini saya akan menjelaskan eh, praktikum pneumatik dan hidrolik pertemuan kedua. Itu mengenai pembahasan pengoperasian dasar silinder, single acting, dan double acting. Jadi kita langsung masuk aja ke eh, materinya. Yang pertama ini, kita dapat memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. Habis itu mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan double acting. Mempelajari, mengoperasikan, dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, pada poin yang ketiga ini kita akan membuat uh, program ladder di CX1, yaitu software yang akan dihubungkan ke PLC. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umum yang baginya mungkin kita belum tahu itu apa itu single dan double acting. Pertama pasti. Yang kedua itu kapan sebaiknya kita gunain salah satu antara dua silinder itu. Yang ketiga kita bagaimana cara mengoperasikannya. Dan yang keempat tuh bagaimana kita menghubungkan pneumatik silinder tersebut ke PLC atau Programming Logic Control. Nah, di sini ada silinder single acting, di mana single acting ini hanya bekerja dengan satu port udara. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, dia cuma ada satu port aja udaranya di sini, yaitu dia masuk nanti sebagai apa? Sebagai ini dia masih menepis, saat maju dia bakal mengisi angin ke sini, dan saat ingin dibalikan lagi tinggal dikorek gitu. Jadi di sini ada banyak ciri-cirinya. Jadi silinder single acting itu cuma bisa gerakan maju dilakukan oleh tekanan udara. Ini yang tipe push. Jadi dia hanya cuma bisa maju. Dan gerakan balik atau mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar. Ciri utamanya lebih sederhana dan menghemat udara dibanding double acting. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Nah, ini dia silinder double acting. Biasanya banyak dipakai-pakai di industri. Nah, gerakannya itu bisa maju dan mundur. Yang dimana maju dan mundurnya ini dilakukan nggak seperti single acting tadi. Yang dimana kalau kita memberikan udara di apa namanya di port in, dia akan um, mengeluarkan ini ya sini, dan kalau kita apa membalikan itunya dia akan masuk balik ke sini. Jadi sifatnya itu maju mundur. Nah, gerakannya ini lebih stabil, cepat, dan mudah diatur. Konsumsi udara lebih banyak, tapi minusnya. Dan cocok untuk aplikasinya butuh gerakan bolak-balik dan terus-menerus. Misalnya silinder, penggerak mekanik, dan pintu otomatis atau sistem engine material. Kapan digunain ya? Single acting ini digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah. Nah, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana, menemukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Nah, jadi single acting ini contohnya itu misalnya hidrolik dari ini, hidroliknya mobil mobil yang besar itu. Mobil yang besar itu hanya memberikan satu putar angin, dan bagaimana ini keluar itu dari beban yang ada di silinder tersebut. Nah, kalau double acting ini dipakai ketika sistem menggunakan gerak bolak-baliknya sama kuat di kedua arah, kayak gripper ataupun tempat untuk uh, tempat untuk menghancurkan kaleng, misalnya seperti itu. Untuk mendorong maupun menarik pisan, jenis ini sering digunakan pada posisi industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga. Misalnya dalam handling material pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang di sini kita lihat aja dari lubang di sini. Di sini ada dua, berarti ini double acting. Nah, ini juga ada dua fitting di sini. Di satu, di dua, jadi double acting juga. Di sini juga double acting.
dan juga double acting, dan di sini rata-rata pada double acting semua. Nah, cara pengoperasiannya itu gimana sih? Nah, jadi kalau kita masukkan angin ya pasti dia bakal eh, ngembung, tapi kan karena kita eh, prodi kita berkaitan dengan otomatisasi, jadi kita perlu yang namanya eh, mengontrol dia, mengontrol dengan hanya eh, dengan mikro ataupun dengan driver. Nah, di sini ada driver yaitu namanya solenoid valve. Jadi mana udara itu masuk ke dari satu port. Nah, port ini, ya ini adalah solenoid valve. Nah, dia akan masuk dari sini dan akan keluar dari dua ke tiga. Kalau kita misalnya kita balikan eh, kita ubah ininya ke sini. Nah, double acting itu eh, sama aja seperti tadi. Kalau dia masuk ke sini, dia bisa keluar ke sini. Jadi dia bisa ada input masuk, input keluar. Udara bertegangan dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston terdorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder menghasilkan gaya penuh pada kedua arah tegangan gerakannya. Misal kalau kita masukkan solenoid valve ini ke pinjang ini, dia bakal ngasih tegangan dan akan mendorong. Nah, habis itu uh, kita ubah ininya ke dua ketiga, jadi dia akan uh, menarik angin dan ini akan menekan angin, jadi dia bisa lebih cepat untuk maju mundur. Nah, jadi ini adalah pneumatic PLC. Jadi di sini ada bagian kiri ini adalah pneumatiknya, solenoid valve, dan di sini adalah diagramnya atau single line diagram seperti ini. Nah, di sini ada 24 volt dengan coil relay. Habis itu menghubungkan arus ke solenoid Y yang ini, menggerakkan 3/2 sehingga udara masuk ke silinder. Bagian kanan, ketika tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas. Udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, Nah, di sini kita bakal menggunakan membuat ini juga nanti di CX1. Yang dimana ini adalah ladder PLC yang nanti bakal kita uh, uh, inputkan ke PLC yang ada di kita punya. Nah, jadi ini yang diberikan ini adalah ladder uh, untuk sistem interlocking, di mana sistem ini hanya berpengaruh terhadap output. Jadi misal kita mengonkan ini, habis itu ini pasti akan hidup, dan ini outputnya pasti akan hidup, dan saat onnya ini kita matikan, dia tetap hidup karena sistem ini berjalan dari suatu output terakhir yang sistem berikan. Jadi misalkan kita di sini off, kita klik off di sini emergency dan kita on lagi, dia bakal mati karena itu adalah output terakhir uh, dari sistem ini. Ini rangkaian praktikum pneumatik, ini single line diagram yang biasanya jarang dipakai, tapi ini sangat berguna. Dimana di sini ada 24 volt inputan dengan switch di sini, switch and on, normally open, dengan relay 3/4, dan ini solenoid valve. Dan A1 A2 ini sebagai pin dari PLC-nya, dengan ini sebagai ground nozzle. Jadi 24 volt itu akan ke switch. Saat ini switch dihidupkan, relay bakal switch tegangan 24 volt itu ke sini, ke solenoid valve, karena solenoid valve ini pertegangan 24 volt. Nah, baik, karena ini kita akan melakukan yang namanya uji coba langsung di aplikasi CX1 ya. Pertama kita buka itu adalah CX Programmer pasti ini, dan setelah itu kita buat file baru. Nah, device yang tipe kita pakai ini apa? Ini kalian bisa lihat di ujung dari PLC kalian. Nah, di sini saya menggunakan
CP1L yang ini di versi saya. Ini kan network type-nya USB karena kita akan menggunakan USB. Di sini ada banyak, ada toolbus, ada Ethernet, bisa sampai ini banyak di sini. Dan langsung pencet play. Nah, yang pertama kita buat adalah yaitu kontak apa namanya, switch NO normally open, yang dimana normally open ini cara kerjanya eh, saat kita switch dia baru on. Dan itu seperti switch biasa. Kita masukkan saja di sini, kita klik yang ujung ini, masukin ke sini, ini aja. Setelah itu kita bakal memasukkan namanya NC normally close, yang dimana eh, saat ini. Jadi NO ini cara kerjanya ini lalu satu, ini sebagai pinnya ini adalah pin 0 dan pin 1, pin 00 dan ini pin 01 di PLC. Nah, jadi cara kerja NC ini normally close ini adalah saat hmm, saat ini high dia bakal low, dan saat dia low dia bakal high. Jadi saat switch ini nggak diapa-apain, dia itu bakal uh, tetap hidup. Nah, tapi saat kita switch ini dia bakal mati. Jadi ini cocok untuk yang namanya emergency button. Nah, jadi kita langsung aja di sini buat. Habis itu kita buat coil. Kita klik oh, nah outputnya. Nah sekarang kita bakal uh, buat lagi kontak yang dimana karena kita interlocking. Jadi kita akan buat kontak dimana ini akan sama dengan P. Nah, kita bakal samain dengan output 0. Oke. Ini harusnya tidak seperti ini ya. Jadi kita bakal masukin lagi start dulu dari pin 01 ya ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Apakah dia bisa jalan? Jadi kalau kita satu bakal hidup, kita klik 0 bakal mati. Bentar ini ada yang salah seperti ini. Coba kita lihat dulu di sini ini bagaimana. Jadi itu harusnya output ini sama di Q ini juga CU satu di sini. Kalau kita lihat di sini, jadi harusnya outputnya sama. Coba kita balik lagi.
kita lanjut lagi. Tadi saya terpencet shortcut ini, shortcut apa namanya, shortcut berhenti. Jadi saya akan mengulangi lagi apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kita akan bakal masuk untuk membuat namanya program ladder, yaitu interlocking, di mana interlocking ini sendiri bekerja pada dasarnya adalah sistem itu akan berjalan sesuai dengan output dari sistem tersebut. Nah, contohnya kita saat kita ingin menghidupkan conveyor, hmm, saat kita klik pencet tombol hidup, conveyor itu bakal hidup. Tapi kalau kita pencet tombol hidup lagi itu, dia tombol itu tidak berguna eh, karena output terakhir yang diberikan itu adalah output hidup. Nah, terus bagaimana cara kita mematikannya? Satu cara untuk mematikan sistem interlocking ini adalah dengan cara emergency button, yaitu dengan menggunakan eh, tipe namanya NC, normally close, yang dimana normally close ini sendiri hmm, fungsinya itu saat kita tidak menekan tombol, dia bakal sistem itu bakal tetap berjalan. Saat kita tekan tombolnya, dia sistem itu baru mati. Jadi uh, itu cocok banget. Nah, NC itu biasanya digunakan untuk emergency button. Nah, sekarang kita bakal buat project editor ya. Nah, di sini saya udah buat namanya itu baru tadi kan. Nah, habis itu kita langsung masuk aja, kita klik C di sini dengan addressnya 00 kan. Ya, itu output kita buat addressnya itu 00 ya. 00 di sini, dan habis itu kita masuk ke address yang kedua yaitu NC. Ini NC ini dengan tanda garis miring slash. Di sini kita masukin aja 001. Nah, ini dia. Ini addressnya bisa kalian pakai di PLC. Biasanya nanti di atas itu ada itunya, namanya PLC-nya. Nah, setelah itu kita membutuhkan namanya output. Nah, outputnya ini kan kita posisi interlocking kan. Pasti kita membutuhkan paling penting adalah outputnya. Nah, jadi cara membuat outputnya itu kalian tinggal klik O nya. Habis kita buat outputnya misalnya 1000 nah 1. Nah, ini alamatnya adalah 101, dan kita bakal buat interlockingnya. Nah, kita bakal buat dengan menggunakan sistem ini. Kita buat lagi 1001. Nah, tinggal kita mau gabungin aja dengan cara CTRL panah ke atas. Nah, ini udah seperti ini, dan kita akan mencoba simulasikan. Cara simulasikannya adalah dengan cara mengklik eh, Shift CTRL Shift W di keyboard kalian, atau kalian bisa klik di sini. Nah, sekarang kita akan coba, kita akan meng-on-kan. Nah, nih kita bisa lihat sini kan bedanya NC dan NO. Anggaplah hijau-hijau ini adalah aliran listrik. Nah, jadi ini hmm, belum sama sekali kita apa namanya, kita onin, jadi listrik itu masih nyangkut di sebelum garis ini. Nah, sedangkan yang NC ini sudah ada aliran listrik di sini, jadi dia siap menampung dari NO ini. Jadi saat NO ini dihidupkan, dia uh, langsung ke sini masuk output. Ini tipenya udah low, jadi kalau saat kita masukin value 1 atau high, dia bakal mati. Sekarang kita coba, kita klik enter aja di bagian info ini. Nah, karena data type boolean itu, boolean itu adalah cuma ada namanya 2, yaitu high low. Di sini juga biasanya ditulisnya 0 atau 1. Nah, 0 untuk low dan 1 untuk high. Jadi kita akan masukkan high ke info. Kita lihat di sini. Nah, ini bakal hidup semua. Nah, terus kalau kita matikan bagaimana? Ini dia. Nah, dia tidak, kalau kita matikan dia tidak pengaruh apapun ya, karena balik lagi, sistem interlocking ini sistem yang terpengaruh dengan output. Jadi saat outputnya hidup, nah, dia akan tetap hidup kecuali kita akan set emergency. Nah, saat kita set emergency ini, kita bakal uh, membuat value jadi high. Nah, ini langsung mati. Nah, walaupun kita tidak mereset tombol apa namanya,
tombol emergency dan kita ingin mencoba untuk menghidupkan sistem, dia tidak bakal hidup dan dia bakal stuck di sini. Dan saat kita hidupkan ini dengan low, dia bakal hidup dan ini bisa kalau kita lowin nggak bakal bisa karena outputnya masih tetap berjalan. Coba kita di sini masih on, nah dia mati dengan satu hidup. Nah ini artinya outputnya ini. Oke mungkin segitu dari penjelasan saya di programmer ini. Nah sekarang kita bakal masuk ke diagram wiringnya kelas ya buat di praktikum sebelumnya. Sebelumnya saya pause dulu videonya. Jadi ini adalah rangkaian yang sudah saya berikan. Dimana kita lihat bisa sendiri ini tadi yang alamat tadi ini itu mana 0010 yang ini dan 001 sebagai NC, ini NO, ini NC. Dan ini adalah COM ini ground, di ground ke arah sini, dan yang merah ini sebagai power COM. Yang ini, COM. Ini COM ini, dan di sini kan ada rak, di sini rak. Nah, raknya ini bakal ngatur ke output 07. Nah, 07 itu di sebelah sana. Ini alamat NO ya, ini alamat NO, ini alamat NC, ini 00, ini 01. TI tadi yang kita lihat tadi di sini 00 dan 01. Nah, kita buat tadi outputnya itu adalah 007. Ya, ini 07. Nah, 007 ini kan di sini ada garis hitam seperti ini. Nah, powernya itu dari situ. Kalau misalkan pun kita buat misalnya 001 di sini dan kita menggunakan COM yang di sebelah sini, itu nggak bakal jalan karena dia tidak akan menghasilkan tegangan ke outputnya itu. Nah, outputnya ini kemana terus? Nah, di sini kita mencoba menggunakan relay dan juga pneumatik. Pneumatik itu uh, belum masuk pneumatik. Kita masih ngedekin solenoid valve. Nah, jadi di sini kalau bisa lihat, nah di sini outputnya ini ke namanya A1 yaitu ke relay. Ke relay ini. Ini ke relay dan ini ke NO. Nah, NO-nya ini masuk ke 24 volt. Kenapa nggak langsung dari sini? Sebenarnya bisa aja dari sini, tapi katanya tegangannya itu nggak cukup buat hidupin relay di sini. Nah, A2 ini masuk ke ground dan satunya lagi itu masuk ke ground yang ada di solenoid valve. Nah, seperti itu. Ini A1 ya yang outputnya tadi itu. Output di sini dan di sini bisa di switch di sini. Oke, setelah masuk. Nah, ini yang tadi yang mana solenoid valve ini bakal hidup kalau kita misalnya kita sudah upload dan habis itu kita menggunakan switch yang ada di atas tadi. Mungkin sekian video dari saya. Walaupun ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.